Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to our English learning. Thank you very much for staying with us, and also thank you very much for your support, your views, your comments, subscribes onto my channel. Thank you very much. It really helped me grow. And also, I am expecting for your suggestions so that this channel can improve in the future. So let's just start today. We're going to be learning about minimal pairs. So in our pronunciation practice learning today, we're going to discuss what is minimal pairs, what is the function of learning minimal pairs, and also we're going to look into some examples on the use of minimal pairs. So what is minimal pair? A minimal pair is two words that have different meaning but vary by only a single sound. Jadi dalam bahasa Inggris, para pembelajar bahasa Inggris pastinya sering menemui kesulitan dalam mengucapkan kata-kata berbahasa Inggris terutama yang terdengar mirip. Nah, pasti teman-teman sering nih menemui kata-kata dalam bahasa Inggris yang kok kedengarannya mirip ya, tetapi artinya berbeda. Nah, dengan mempelajari minimal pairs ini, diharapkan bisa membantu teman-teman untuk lebih jeli dan lebih teliti dalam mengucapkan, serta mendengarkan dan membedakan bunyi kata-kata yang sepertinya mirip, tetapi ternyata berbeda. Inilah minimal pairs. So we're going to be learning about minimal pairs, di mana kita akan bisa membedakan bunyi-bunyi yang terdengar mirip dalam bahasa Inggris namun memiliki arti yang berbeda. Jadi minimal pair adalah dua kata atau bisa lebih yang memiliki arti yang berbeda, tetapi perbedaannya hanya terletak pada satu bunyi saja. Okay? So the difference is only located in one single sound. Kita tidak berbicara tentang alfabet di sini ya. Sekali lagi saya selalu mengingatkan mahasiswa saya bahwa when we're learning pronunciation, we're not talking about alphabets, but we're talking about sound. Because sound and alphabet are very different things. So understanding minimal pairs help learners differentiate between similar sounds and improve their overall communication skill. Alright, kita nanti akan menuju ke contohnya agar teman-teman bisa lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan bunyi yang sama ini. So why are minimal pairs important? It is essential for us to learn minimal pairs as English learners because it helps you with pronunciation improvement. Minimal pairs are essential for practicing sounds that may be difficult to differentiate. Nah, jadi ketika kita mempelajari minimal pairs, kita bisa mengimprove atau meningkatkan kemampuan kita untuk membuat atau menghasilkan pengucapan artikulasi dalam bahasa Inggris dengan lebih tepat. Nah, karena begitu banyak bunyi yang ketika kita bedakan sedikit saja dalam satu bunyi aja, itu bisa menghasilkan arti yang berbeda. Nah, jadi kita bisa improve pronunciation kita dengan belajar minimal pairs ini. Dan yang kedua, tentunya kita bisa improve our listening skills. Because learning minimal pairs trains your ear to notice subtle differences in pronunciation. Selain berlatih minimal pairs ini bisa meningkatkan our pronunciation, berlatih minimal pairs ini juga bisa melatih kemampuan mendengar kalian. Ya, bisa melatih your listening skill. Karena when in the future, for example, you work with people from foreign countries atau kalian punya teman yang bisa kalian ajak komunikasi yang asalnya misalnya bukan dari Indonesia and they are native speaker, kalian tentunya harus jeli dalam hal mendengarkan. Nah, agar kalian bisa membedakan kata apa yang diucapkan. Nah, bisa jadi kata-kata yang diucapkan itu adalah kata-kata yang masuk dalam rangkaian minimal pairs, sehingga jika kita berlatih dengan minimal pairs ini, kita bisa lebih jeli dalam membedakan kata mana yang diucapkan oleh para native speaker.
To get you understand about minimal pair, we're going to be looking into some examples of minimal pair. So here are some examples of minimal pairs. Di sini ada 3 rangkaian kata ya yang bisa dijadikan contoh untuk minimal pairs. Yang pertama yaitu ada kata bat and pat. Right. Can you notice the difference? Bisa dibedakan ya perbedaannya, ini cukup jelas. Dua kata ini berbeda pada bunyi awalannya atau it differs in the initial sound or the first sound, yaitu bunyi b and p. Right? So the sound b and p distinguishes the word bat and pat. So this is one example of minimal pairs. Keduanya memiliki bunyi yang hampir mirip, tetapi memiliki satu perbedaan bunyi, yaitu di awal, yaitu bunyi b and p. So what about the meaning? Bagaimana dengan artinya? Tentunya kata bat and pat memiliki arti yang berbeda. Contoh berikutnya ada pada kata sip and zip, where the difference is on the first or initial sound. The word sip starts with consonant s, and the word zip starts with the consonant z. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaannya dengan jelas ya, bahwa kata sip dan zip memiliki bunyi yang hampir sama, hanya saja dia berbeda di awalannya, tetapi memiliki dua arti yang berbeda juga. Contoh berikutnya terdapat pada kata sheep and sheep. Nah, kedua kata ini memiliki bunyi yang hampir mirip. Perbedaannya terdapat pada bunyi vowelnya, di mana pada kata sheep, vowel yang digunakan adalah short vowel, sedangkan untuk kata sheep, dia menggunakan long vowel, yaitu bunyi I dan I. Terdapat sedikit perbedaan panjang bunyi pada vowel yang digunakan dalam kedua kata tersebut. Nah, ketiga contoh ini bisa memberikan kita gambaran tentang apa itu minimal pairs dan juga contoh-contohnya. Mempelajari minimal pairs akan sangat membantu kita untuk membedakan arti dari kalimat yang diucapkan dalam sebuah komunikasi berbahasa Inggris. Bayangkan teman-teman, misalnya dalam satu kalimat yang diucapkan, terdapat beberapa kata yang memiliki bunyi yang hampir mirip. Nah, bisa jadi jika kita tidak jeli atau detail dalam membedakan kata mana yang diucapkan, maka kita juga bisa salah mengartikan konteks dari komunikasi tersebut. Misalnya di sini saya punya contoh kata pig and big. Nah, kedua kata ini memiliki arti yang berbeda, tetapi memiliki bunyi yang hampir mirip ketika diucapkan. Terutama jika diucapkan oleh native speaker, dan ketika diucapkan dalam intonasi yang cepat misalnya. Dalam contoh kalimat, misalnya saya menyampaikan kalimat seperti ini. My friend has a big pig. Nah, di sini jika teman-teman tidak mampu membedakan dengan jeli, maka teman-teman akan bingung nih, apakah tadi dia mengucapkan dua kata yang sama, ataukah dua kata yang berbeda? Karena kata pig and big memiliki bunyi yang hampir mirip, kecuali pada initial sound-nya atau pada bunyi konsonan di awal, di mana kata pig diawali dengan konsonan p, dan kata big diawali dengan konsonan b. Let's look at another example. Seperti kalimat, my friend has a pig as pet, dan he has a big problem. If both words are used in different sentence, mungkin tidak masalah ya jika digunakan dalam kalimat yang berbeda. Tetapi bagaimana jika satu seri minimal pairs ini digunakan dalam kalimat yang sama? Nah, inilah mengapa minimal pairs ini sangat penting untuk dilatih setiap hari. Baik, yang berikutnya ada contoh lain yaitu kata peach dan beach. Peach, beach. Nah, sekilas, it sounds like two similar words, right? The only difference is on the initial sound, yaitu pada bunyi p and b. Alright, so peach
is a kind of fruit, and beach adalah tempat wisata yang sering dikunjungi oleh orang. Contoh kalimatnya yaitu seperti, peach is my favorite fruit. Let's go to the beach this weekend. One of the challenge in distinguishing minimal pairs in words adalah ketika minimal pairs ini muncul dalam bunyi vowels. Nah, ketika minimal pairs ini berbeda dalam bunyi-bunyi konsonan, mungkin perbedaannya masih bisa kita identifikasi dengan cukup mudah ya, karena bunyi konsonan ini masih cukup jelas ketika kita ucapkan, sehingga perbedaannya juga masih cukup jelas didengarkan. But, how about the minimal pairs have difference in the vowel sound? Bagaimana jika perbedaannya ini justru terdapat pada bunyi-bunyi vowel, terutama pada bunyi vowel yang sangat mirip bunyinya. Misalnya, on this slide, kita punya dua contoh vowel yang cukup mirip, yaitu bunyi dan bunyi a. And a. Jika telinga kita tidak terbiasa membedakan kedua bunyi vowel ini, maka akan cukup sulit bagi kita untuk membedakan kata mana yang diucapkan. Here are some examples of minimal pairs set of words using the vowels and a. Misalnya, ankle and uncle. Ankle, uncle. Perbedaannya terdapat pada bunyi vowel di awal, yaitu bunyi untuk ankle and bunyi a untuk uncle. Contoh berikutnya ada pada kata track or truck. Track, truck. Nah, teman-teman perlu melatih mengucapkan kata-kata ini dan juga contoh-contoh minimal pairs lainnya agar pronunciation-nya semakin tepat dan efektif dalam berkomunikasi. Yang berikutnya ada kata match and much. Match, much. Contoh berikutnya, cap, cup. Cap, cup. Well, all these words have different meanings, but they only differ by one single sound. Now you can practice your pronunciation in minimal pairs by using these examples that I have provided you. We have some more words such as ship and sheep, cat and cat, cap and cup, pan and pen, bell and bill, gem and Jim, cheek and chick, hat and hot, peel and pill, ten and tin, pool and pool, bat and bet. Alright, I think it's pretty easy, right? Teman-teman hanya perlu berlatih masing-masing dengan intensif agar semakin jeli dalam membedakan dan juga mengucapkan contoh-contoh minimal pairs yang sudah disediakan. Masih juga terdapat banyak contoh yang bisa teman-teman cari di sumber-sumber lainnya. Alright, it's time for a quiz. So we're going to play a game where you need to identify which sound did you hear. So I'm going to provide you with 2 example words of minimal pairs for each slide. And what you have to do is listen for the word that I say and choose the correct word
for the words that I have pronounced for you. Alright? So you just need to pick the correct word. Tugas teman-teman, saat ini saya punya kuis sederhana di mana saya akan menghadirkan dua kata minimal pairs dalam setiap slide dan teman-teman harus mendengarkan dengan seksama kata mana yang saya ucapkan. Nah, silahkan tulis jawaban teman-teman dalam kolom komentar. Are you ready to start? Let's do it! Number 1. Bag, bag, bag. Number 2. Cold, cold, cold. Number 3. Thank, thank, thank. Number 4. See, see, see. Number 5. Fly, fly, fly. Number 6. They, they, they. Number 7. Neat, neat, neat. Alright, so I'm curious to see all your answers and thank you very much for participating in the small quiz. Silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar from number 1 to number 2. Which words did you hear? Oke, silakan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar dan membandingkan dengan jawaban teman-teman yang lainnya. Thank you very much for watching my video today. I hope that the material today can help you understand what minimal pair is. Dan ingat, terus belajar, masih banyak sumber-sumber lainnya di mana teman-teman bisa explore ya sumber-sumber belajar lainnya agar lebih memperkaya ilmu dan wawasannya. So thank you very much. See you next time in my next English lesson. Bye-bye.